Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Bapak Ibu dalam acara bincang buku kita pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan dinarasumberi oleh pembicara kita yang menerbitkan bukunya di Mahara Publishing, yaitu Ibu Dr. Cut Novita Srikandi SS M. Beliau ini menerbitkan buku Mereka yang Luput dari Sejarah, mengungkap representasi ketokohan Daud Bereh dan Hasan Saleh dalam karya sastra. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Ibu Dr. Cut sudah meluangkan waktunya untuk berbincang buku pada malam hari ini. Ibu Dr. Cut ini sebagai informasi Bapak Ibu baru saja menyelesaikan program doktoralnya, Doktor Sastra di Universitas Indonesia. Sebelumnya dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan sekarang bertugas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di samping sebagai akademisi, beliau juga peneliti sastra yang kerap mengangkat lokalitas. Dalam hal ini tentang Aceh. Nah, kemudian Bu Cut juga sebagai content creator ya di channel YouTube-nya. Saya pikir saya tidak akan memperpanjang pengantar lagi. Saya berikan kesempatan kepada Dr. Cut Novita Srikandi dan sebagai pertanyaan pembuka nih, Ibu Dokter, apa yang mendasari Bu Cut menulis buku ini dan buku ini bercerita tentang apa? Terima kasih. Terima kasih Bang Yus ya, saya manggilnya karena Bang Yus ini adalah senior saya di sastra Inggris dulu. eh Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam acara podcast ini. Sebenarnya udah lama ya Bang ya kita merencanakan ini, tapi baru Iya, bisa terrealisasi sekarang. ya Jadi lama. mungkin kita Heeh. Jadi saya sebenarnya sih di sini pengen sharing aja gitu ya. Saya yakin bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mungkin lebih banyak yang mendalami gitu bidang-bidang sastra, bidang sejarah. Mungkin saya hanya sharing gitu apa yang sudah saya kerjakan selama dalam pengerjaan buku ini. Nah, sebenarnya kalau bercerita tentang eh, apa yang melandasi saya menulis tentang Hasan Saleh ini sebenarnya buku ini adalah perpanjangan dari tesis saya ketika S2 dulu. Jadi saya dulu mungkin sedikit cerita gitu ya. Saya dulu S2-nya di UI, Ilmu Susastra juga seperti itu. Lalu atas saran pembimbing dan penguji, mereka tertarik ketika melihat penelitian saya gitu. Karena eh, kisah Hasan Saleh ini sebenarnya sangat jarang sekali gitu terdengar gitu. Nah, padahal eh, ketika Hasan Saleh ini kan hidupnya di periode yang bersamaan dengan Daud Bereh, walaupun Daud Bereh itu bisa dikatakan lebih tua, tapi Hasan Saleh dan sosok Hasan Saleh dan sosok Daud Bereh ini tidak dapat dilepaskan begitu saja gitu karena hadir dan hidup di periode yang sama ketika itu. Nah, jadi awal mulai saya menulis ini, saya menemukan sebuah novel gitu ya. Saya tertarik dengan judulnya. Judulnya Napoleon dari Tanah Rencong. Wah, ini kontras sekali karena Napoleon itu kan adalah pahlawan dari yang dianggap pahlawan oleh orang Prancis, tapi justru sosoknya juga kontroversi gitu kan. Nah, ketika saya baca sinopsis belakangnya, saya melihat ada sosok Daughter yang diceritakan di dalam kisah itu gitu kan. Lalu saya merasa tertantang, wah ini sepertinya bercerita tentang Daughter juga gitu, kayak mainstream seperti itulah, seperti mainstream gitu kan. Nah, setelah saya beli, kemudian saya baca, ternyata ada satu sosok yang saya sendiri sebagai orang Aceh kurang mengenalnya atau bisa dibilang tidak mengenal sosok ini gitu ya. Apalagi di generasi saya gitu, kita hanya diperkenalkan dengan sosok-sosok yang
mainstream gitu. Kalau di Aceh sendiri kayak pahlawan nasional yang kita kenal tuh kayak Cut Nyak Teku Umar, atau yang seangkatannya misalnya Daud Bereh gitu-gitu, seperti tokoh-tokoh itu gitu. Hasan Saleh ini saya tidak pernah kenal. Lalu saya setelah membaca, saya mengerti kenapa novel ini lantas diberi judul Napoleon dari Tanah Rencong, karena memang sosok Hasan Saleh ternyata kontroversi gitu. Nah, apa data novel ini sebagai korpus. Kemudian saya menerapkan pendekatan sastra, itu disebut juga dengan New Historicism. Disitulah saya menemukan bahwa ternyata novel itu mampu mengungkapkan hal yang berbeda dari sumber-sumber sejarah yang bersifat non-sastra. Nah, jadi memang sebenarnya buku ini adalah perpanjangan dari penelitian tesis saya, kira-kira, Bang Yus. Baik, terima kasih Ibu Dr. Icut ya, yang sudah memberikan pengantar tentang buku yang ditulisnya dan sudah terbit. Uh, Baik Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan atau tanggapan dari peserta yang ikut bincang buku Bu Icut malam hari ini. Kami persilakan. Terima kasih nih Dokter Curni yang telah berjaya untuk menuliskan satu sisi daripada salah seorang pejuang Aceh yang memang betul kontroversial. Tapi mungkin Dokter Cut boleh sedikit menerangkan tentang anatomi buku yang ditulis itu, sebab saya sendiri belum membacanya. Anatominya apakah masuk perjuangan beliau dengan Tengku Daud Bereh waktu DI 1953 sampai 1962, bahkan sebelum itu, dan mungkin sejarah hidup dia waktu masih sekolah di PD dan lain-lain. Apakah selengkap itu kira-kira kandungan buku ini? Nanti kalau memang anatomi buku ini menceritakan tentang sejarah perjuangan beliau bersama-sama dengan Tengku Dobrik, insya Allah boleh saya memberi masukan lah. Walaupun saya belum membaca buku ini, agaknya saya boleh memberi komentar tentang buku ini. Terima kasih. Pak Yusra, langsung ditanggapi Bu Icut. Terima kasih Pak Yusra. Nah, kalau bercerita tentang anatomi buku yang saya tulis ini sendiri adalah sebenarnya buku ini adalah respon terhadap novel Napoleon dari Tanah Rencong yang ditulis oleh Akmal Basri Nasral, itu penulis novel tersebut, yang menceritakan memang riwayat hidup Hasan Saleh dari dia masih kecil, kemudian dia sekolah pesantren Dayah ya, di Dayah, kemudian lalu ketika itu dia bergabung dengan pasukan Jepang sampai dia bergabung dengan DITI, kemudian juga dia bergabung kembali dengan Indonesia dan berperan dalam penangkapan Daud Bereh, itu sangat jelas diceritakan di dalam novel ini. Tetapi buku saya adalah respon terhadap novel tadi. Karena ketika saya mencari sumber-sumber sejarah lainnya berkaitan dengan Hasan Saleh, itu sama sekali nol gitu. Jadi memang tidak ada sumber sejarah yang mainstream yang menceritakan tentang tokoh Hasan Saleh ini. Kalaupun ada, pasti pandangannya itu diberi pandangan yang negatif, seperti itu kira-kira Pak. Nah, ada satu buku yang Hasan Saleh tulis, Hasan Saleh sendiri sebagai penulisnya. Di situ Hasan Saleh mencoba untuk seperti mengcounter sejarah-sejarah mainstream yang selama ini ada di dalam sumber-sumber non-sastra yang berkembang di masyarakat. Jadi dia mengcounter apa yang sebenarnya terjadi, seperti itu. Jadi dari sumber sejarah non-sastra ini kemudian saya bandingkan dengan novel. Ternyata memang ada pembungkaman
sejarah negeri ini terhadap sosok Hasan Saleh gitu. Karena kebanyakan ditulis dari sisi negatifnya bahwa Hasan Saleh itu pelin-pelan, Hasan Saleh itu memberontak, akhirnya mengkhianati Aceh karena berpihak kepada pemerintah RI seperti itu. Jadi dari sisi yang negatif itu kemudian saya coba untuk membandingkan gitu, membandingkan dengan novel yang ditulis oleh Akmal Nasri Basral. Karena di dalam novel yang ditulis oleh Akmal Nasri Basral, citra Hasan Saleh tadi itu dibangun dengan positif seperti itu. Jadi ada sisi berbeda dari sejarah-sejarah mainstream negeri ini. Akmal Basri Nasral justru menciptakan sosok, merepresentasikan sosok Hasan Saleh ini positif gitu. Nah, sementara justru kebalikan, Daud Bereh dicitrakan agak sedikit negatif gitu. Jadi dua sosok ini saling berkontestasi memang di dalam buku novel dari Akmal Nasri Basral ini. Hal-hal itulah yang saya kupas kemudian di dalam buku saya bahwa ternyata novel ini bisa mengambil pijakan yang berbeda dari teks-teks sejarah mainstream yang muncul di negeri ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi pembahasan mengenai masa kecilnya, kemudian sekolahnya, kemudian sampai dia akhirnya dicap sebagai pengkhianat oleh masyarakat Aceh itu memang sudah jelas sekali terbahas di dalam novel. Meskipun novel itu kan memberikan ruang fiksionalitas, seperti memberikan dialog, memberikan pemikiran-pemikiran tokoh yang selama ini tidak bisa kita temuin di teks-teks yang non sastra. Seperti itu kira-kira Pak Yusra. Cut, respon yang Cut paparkan dalam buku ini kira-kira mengarah kemana? Maksudnya respon saya terhadap novel ini. Iya, betul. Oke. Responnya bagaimana? Arahnya kemana? Ya, karena saya sebagai combine antara positif dengan negatif, atau Cut ada kesimpulan pribadi tentang itu? Nah, kalau dilihat respon saya, karena jujur saya sebagai peneliti ya dituntut untuk melihat segala sesuatu secara objektif, tidak subjektif melihat ke arah manapun gitu. Tetapi yang paling saya tekankan dari buku saya ini adalah bahwa ternyata novel itu bisa menjadi ruang alternatif gitu, khususnya dalam merepresentasikan tokoh-tokoh sejarah bangsa. Jadi ruang alternatif ini adalah ruang-ruang yang di luar daripada mainstream yang berkembang di masyarakat gitu. Bahwasanya misalnya gini, ruang apa? Misalnya kalau generasi saya yang sama sekali bisa dibilang tidak terlalu familiar dengan Hasan Saleh, ketika saya mencoba membaca buku-buku mainstream di negeri ini tentang Hasan Saleh, pasti pemikiran saya akan, wah ternyata Hasan Saleh ini pengkhianat seperti itu. Tapi justru ketika saya membaca novel, ternyata novel ini memberi alternatif lain gitu. Pemikiran dan ruang-ruang alternatif lain untuk saya bisa berpikir bahwa ternyata seorang tokoh ini bisa loh dilihat dari aspek yang lain gitu loh. Bisa loh direpresentasikan secara berbeda. Seperti itu menurut saya. Oke, aspek positifnya yang temukan dalam respon itu apa kira-kira? Banyak sekali, Pak. Banyak ya? Antara lain. Misalnya ketika wacana jihad ada sebuah adegan gitu ya di dalam novel, saya lupa chapter berapa, tapi di situ diperlihatkan bahwa Daud Bereh itu sangat arogan, digambarkan seperti itu ya. Ketika dia menginginkan saat itu pemilu ya, ceritanya itu pemilu pertama Indonesia. Jadi Daud Bereh itu memerintahkan seluruh orang Aceh tidak boleh memilih gitu. Nah, lantas di situ Hasan Saleh dengan segala pemikiran dia yang rasional, dia mengatakan bahwa kalau misalnya umat Islam tidak memilih, kemudian yang naik adalah partai yang sekuler, itu bagaimana nasib umat Islam di negeri ini seperti itu. Jadi jadi ada semacam kontra gitu, pemikiran antara Daud Bereh yang fundamental dengan Hasan Saleh yang modernis gitu. Jadi ada persinggungan seperti itu, banyak sekali.
adegan-adegan yang menggambarkan sisi positif Hasan Saleh sebagai orang yang modernis pada saat itu pemikirannya. Seperti itu yang saya lihat, Pak. Jadi sisi lainnya eh, yang sangat mendetail itu sangat diceritakan di dalam novel. Dan Akmal Nasri Basral juga melakukan riset ketika menulis novel ini. Dia melakukan riset dengan mendatangi keluarganya Hasan Saleh, kemudian melihat sumber-sumber orang-orang terdekatnya, kemudian dokumen-dokumen berkaitan dengan Hasan Saleh seperti itu. Ini buku cukup lama sebenarnya saya tulis 2000. Oh begitu ya. Iya, Sebab 2014. ya sebab begini Cut kan, soal fakta atau data yang Cut temukan tadi itu waktu pemilu 1955 itu justru yang aneh, Tengku Daud Bereh menyetujui Tengku Hasan Kerungkali sebagai calon daripada Perti di Aceh. Jadi kan bukan arwan bermakna itu kan kita tidak memihak kepada Tengku Bereh dan tidak memihak kepada Saleh. Tapi dalam literatur atau dalam interview antara Tengku Daubreh dengan salah seorang penulis terkemuka dari Amerika, Thompson, beliau mengatakan bahwa memang betul Aceh itu mau dirancang sebagai negara Islam, tapi masih di bawah Kartosuwiryo begitu kan. Tapi anehnya ketika Tengku Daubreh itu merancang negara Aceh Darussalam, tentu kan tidak menginginkan supaya bergabung dengan Indonesia. Anehnya, Tengku Daud Bereh mungkin bersama-sama dengan Hasan Saleh menyetujui Tengku Hasan Kerungkali sebagai calon dari parti menjadi parlemen di Aceh. Itu mungkin data-data seperti ini yang mungkin kadang untuk sebagai perbandingan yang bahwa kita masih perlu banyak menggali tentang perkara-perkara itu tuh. Kemudian bagaimana keterlibatan Hasan Saleh dalam TNI sebelum masuk dalam DI kan, kemudian bagaimana beliau diangkat sebagai panglima perang, kemudian bagaimana beliau melakukan kudeta 19 Maret 1959 bersama-sama dengan Husin Mujahid yang kemudian beberapa jam kemudian dikudeta, diserahkan itu kepada Husin Mujahid sebagai wali negara. Itu tahun 1959 itu. Jadi alhamdulillah kalau begitu, jadi memang sebagai penulis memang kita mesti merangkum dari berbagai sumber untuk kemudian kita berhak sebagai penulis, apalagi Cut sebagai doktor baru dalam bidang sastra itu, untuk mengedepankan sehingga apabila pembaca membaca buku ini bahwa ada sisi Cut di situ tentang sosok itu. Jadi novel yang berjudul yang tadi itu Napoleon dari Tanah Rincong itu hanya sebagai tapak sejarah bagi Cut untuk memperlihatkan bagaimana sebenarnya sikap Cut dan menyimpulkan novel ini sebagai sebuah bacaan ilmiah untuk disodorkan kepada pembaca, begitu. Terima kasih sekali saran dan masukannya, Pak. Ya. Saya sadari bahwa sebagai peneliti dan penulis mungkin memang memiliki keterbatasan khususnya dalam sejarah, karena memang pijakan saya memang keilmuan saya adalah sastra gitu. Nah, tapi sangat sayang sekali kalau misalnya kita itu pengen mencoba, tapi karena keterbatasan itu kita kemudian menjadi ciut gitu. Maksud saya seperti ini, Pak. Sebenarnya kan kalau kita lihat ya, Aceh ini banyak sekali yang bisa digalikan, tapi kayaknya kurang gitu loh yang berminat gitu loh. Makanya saya tuh pengen mendorong teman-teman gitu yang sesama orang Aceh gitu ya untuk menggali. Sebenarnya begini, Cut. Bukan sedikit. Buku
buku yang paling terbanyak menceritakan tentang Aceh seluruh Indonesia itu mungkin di Asia Tenggara adalah Aceh. Sampai 19 sampai 2008 mencapai 8.000 judul buku tentang Aceh. Tapi penulis 8.000 judul di luar negeri atau di dalam negeri. Coba bayangkan itu. banyak sekali. Cuma memang sosok-sosok yang seperti Cut tampilkan itu belum. Ada lagi satu temannya tuh, Tengku Hasan Ali. Oh, Hasan Ali. Tengku Hasan Ali. Tengku Hasan Ali itu sebagai Perdana Menteri. Kemudian Hussein Mujahid sudah ada yang tulis. Dan ada satu buku tulisan tangan langsung, tulisan langsung daripada Hasan Ali. Judulnya Pergolakan Aceh. Di situ itu paling. Nah itu maksudnya Pergolakan Aceh. Ya. Pergolakan Aceh itu. Jadi kebetulan waktu saya di Kuala Lumpur, saya ada buku itu. Tapi saya malangnya setelah saya musibah di Kuala Lumpur, terpaksa masuk dalam penjara. Buku itu tidak sempat saya selamatkan itu ke Demak. Bagus tuh buku itu. Mungkin sama Cut ada kan? Ada. Itu bahan sumber saya meneliti juga itu Pak. Jadi saya bandingkan yang ditulis sama Hasan Saleh dengan sumber-sumber lain yang beredar pada saat itu kan sangat bertolak belakang gitu. Jadi bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bagaimana caranya mendapatkan buku Cut itu tuh. Nanti bisa lewat Bang Yusri tadi. Iya, siap. Dan insya Allah juga buku selanjutnya juga saya akan menerbitkan hasil disertasi dan kebetulan juga mengangkat lokalitas Aceh sendiri juga disertasi saya. Masih nyambung ya ke topik Aceh ya? Masih nyambung tapi berbeda periode. Oh ini yang lebih lawas lagi. Lahirnya di mana Cut? Saya di Belangjrun. Lahirnya di mana? Lahir di mana? Di Belangjrun. Aceh. Oh, Belangjrun Aceh Utara. Oke, baik. Masih ada Pak Yusra? Udah cukup lah untuk sementara. Iya. Mungkin kawan-kawan yang lain akan berikan. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak ini Pak Yusra Habib Abdul Ghani. Bu Dokter, barangkali ada yang ditambahkan? Iya. Ya, mungkin menambahkan sedikit. Tadi saya terima kasih sekali kepada Bapak Yusra Habib ya. Jadi ada masukan lagi untuk mungkin penulisan selanjutnya untuk menambahkan referensi-referensi yang lain gitu. Cuman saya ingin sedikit menambahkan gitu ya. Memang selama ini banyak sekali buku tentang Aceh gitu kan. Apalagi kalau kita lihat penelitian-penelitian ya karena memang mungkin Aceh ini sangat menarik gitu buat dikaji karena banyak sekali hal-hal yang yang tidak ada di daerah lain gitu tapi Aceh punya tuh. Cuman yang sangat disayangkan ketika saya mencoba, saya kan kebetulan tesis dan disertasi itu kan penelitian tentang Aceh gitu ya. Tapi ketika saya mengambil mencari referensi, kebanyakan penelitian-penelitian tentang Aceh itu ditulis oleh orang asing gitu. Jadi saya sangat memotivasi gitu teman-teman semua gitu. Alangkah baiknya kalau apapun yang tentang Aceh, lokalitas itu kalau bisa diangkat dan ditampilkan karena banyak sekali keunikan dan hal-hal yang menarik yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian gitu. Seperti itu sih Bang Yusradi. Ya, baik. Terima kasih banyak. Peserta bincang buku Bucut yang lain barangkali ada tanggapan atau pertanyaan? Mungkin sebagai tambahan literatur kepada buku Cut untuk selanjutnya, coba baca buku daripada Profesor Dr. Baihaqi Aka berjudul Jejak-Jejak Perjuangan. Baihaqi Aka. Baihaqi Aka. Mungkin melalui Yusradi boleh berhubung dengan keluarga beliau di Ciputat itu,
ada itu buku, ada buku sama beliau itu. Sebab disayangkan ini Cut, kalau umpamanya Cut boleh meneliti itu kan, sewaktu ada pidato terakhir daripada Tengku Daud Berih di dalam tamu itu, mulai dari jam 8 lebih pagi sampai pukul 2 tidak berhenti itu. Wow. Oke? Tidak putus itu dalam 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 pidato Tengku Daud itu yang khusus menceritakan tentang bagaimana sikap daripada Hasan Saleh. Oh, Itu. baik. Di dalam tamut itu. Ada ada dua pertemuan itu. Tetapi pertemuan yang di dalam tamut itu memang Hasan Saleh sudah tidak ikut itu. Sebab Ya. seperti kita ketahui bahwa sudah meruncing hubungan mereka. Sudah meruncing. Jadi sehingga dalam ceramah di dalam tamut itu bermana mungkin dalam 6 jam itu tidak berhenti itu 6 jam itu. Tengku Daud Berih menceritakan tentang bagaimana sebenarnya beliau menghadapi situasi kritikal. Satu-satu anak buah beliau berkhianat itu. Oh. Mula-mula beliau. Hasan Saleh, kemudian berikut Tengku Apagani, kemudian Hasan Ali sebagai Perdana Menteri, dan terakhir Cud adalah Razali Idris. Tidak pernah Tengku Daud Berih mengeluarkan atau mencucurkan air mata sebanyak itu waktu Razali Idris menyerah hanya karena persoalan duit. Cerita ini Cud dibeberkan di dalam buku Profesor Dr. Baihaqi Aga berjudul Jejak-Jejak Perjuangan. Bagus betul itu buku itu. Dapatkan itu. Buku autobiografinya ya Pak Yusra ya? Bagaimana? Buku autobiografinya Profesor Baihaqi. Sebab Tengku Baihaqi Aga termasuk satu grup itu dengan Hasan Saleh itu. I see. Satu grup itu. Kalau dari Takengon, Tengku Ilyas Lebih, kemudian Tengku Baihaqi Aga, kemudian Saleh Adri, dan yang lain. Bahkan Tengku Saleh Adri itu satu grup itu dulu tuh setelah ditandatangani perjanjian Lamtih tahun 1959. Awal itu Tengku Saleh Adri dari Kebayakan Takengon itu bersama-sama dengan mereka itu turun itu. Sementara Tengku Ilyas Lebih dan Tengku Baihaqi Aga dan yang lain-lain itu menunggu sehingga ada kejelasan tentang perjanjian Lamteh itu dituangkan dalam bentuk undang-undang, tetapi kemudian cukup dengan keputusan Panglima Perang yang dikeluarkan oleh Husin Mujahid. Jadi itu pun banyak cerita-cerita menarik di dalam buku itu tuh. Dalam buku itu. Tapi sisi lain sebenarnya mudah-mudahan Cut ada menceritakan itu yang bahwa tidak ada orang Aceh seberani Hasan Saleh itu melakukan kudeta 1959 itu tuh. Ya. Dia kata hari ini saya menyatakan lucut kuasa daripada Tengku Daud Berih dan saya akan memegang kendali. Dan beberapa hari kemudian saya akan kembalikan ini kepada ketua majelis yang diketuai oleh Husin Mujahid. Nekat itu. Teksnya ada enggak sama Cuk? Teks kudeta itu ada kan? Kalau di novel itu nggak ada. Cuman sama saya ada. Sama saya ada. Dan berkenaan dengan ini Cut, sudah saya tulis beberapa buku, antara lain Aceh Tersungkur. Itu ada tuh. Kemudian strategi Belanda mengepung Aceh,
ada juga itu. Kemudian terakhir tesis saya di UKM Malaysia, eh, sejarah perjuangan menegakkan negara Islam Aceh itu diterbitkan oleh Universiti Malaysia. Di situ termasuk anatomi tentang orang-orang tua kita itu lengkap itu di situ, lengkap tuh. Jadi mungkin itu yang sebagai tambahan lah itu. Dan tolong juga didapatkan buku sejarah perjuangan Tengku Daud Berih. Saya pun dapat hadiah dari keluarga beliau tuh. Oh, itu penerbitnya siapa ya, Pak? Penulisnya Penerbit siapa? sebentar ya, sebentar. Saya tunjukkan bukunya ya. Kebetulan ini. Ini banyak tambahan info nih, Bu Cut. Iya, nanti kita bikin edisi revisi Iya, penambahan ini. jadi memang setelah terbit biasa begitu ya, beredar, dibaca, akan banyak tambahan informasi, bahan yang mudah-mudahan nanti untuk cetak keduanya bisa dilengkapi lagi. Iya, betul. Nanti kita Jadi buat edisi ya, revised edition. ya. Jadi kalau tadinya pendekatan sastra, ini pendekatannya muatan sejarahnya lebih banyak. Iya. Jadi Itu bisa di ini lagi, bisa oke. diupdate. Ini dia nih, Cuk. Ini dia nih. Diterbitkan oleh siapa? Media media dakwah, media Oh, dakwah. Di sini semua lengkap ini teks daripada, waduh, betul-betul lengkap ini dia oh iya ada. iya iya, iya. Lihat kelihatan. Saya nggak punya. Oh ya Allah, mesti punya itu. Kadang-kadang buku seperti itu susah Pak dapetinnya. Memang itu orang-orang Susah tertentu dapat ya. itu, Bu Dokter. Ya, Mm, mm. susah dapetinnya. Tapi saya Tadi, jadi tertarik untuk melakukan justru mengcounter novel itu kita bisa bisa jadikan buku itu sebagai rujukan gitu ya Pak ya, saya kira-kira ya. Hmm. Counter narasinya karena memang narasinya itu sangat subjektif sekali, keberpihakan si novelis ini ke siapa gitu kan. Kayak misalnya penggambaran siapa yang dicitrakan positif dan dicitrakan negatif itu sangat jelas gitu. Nah, beliau Mm-mm. juga pengarang novelnya juga menyinggung tentang Hasan Tiro gitu kan, yang notabene memang kita semua menganggap Hasan Tiro adalah memang founding father-nya ini kan, maksudnya sosok yang dianggap hero gitu kan di Aceh, tapi justru di novel ini dicitrakan negatif seperti itu Pak. Jadi emang Mm-mm. benar-benar narasinya tuh dibuat seberbeda mungkin dari Itu sumber-sumber banyak tuh. mainstream. Itu Oh itu dia seruan itu seruan. menjelang mau kudeta itu tuh. Menjelang mau kudeta itu tuh. Oke. Oh Nah ini itu. dia Oh ini seruan dia. Ketua Dewan Perwakilan. Ya, kemudian pernyataan wali wali negara itu Oh. yang dia apa di yang selepas dikudeta oleh Hasan Saleh itu. Hmm. Nah, jadi ini pun boleh boleh diminta kepada keluarga Tengku dan Ubri yang ada di bukan Ciputat, Cipeti, Oke. di Cipeti. Hmm, saya dapatkan dari keluarga beliau. Oh Hmm, betul ya. sebagai buku kenang-kenangan buat saya ya dari pihak keluarga dari pihak keluarga. Bagus, bagus kalau begitu. Menarik sekali Pak Yusra. Jadi tambah Hmm, untuk saya tuh mungkin nanti menerbitkan cetakan kedua. ya, Menambah beberapa referensi yang disarankan oleh Pak Yusra. Itu kira-kira ya. oke. Karena ini memang kemarin itu kan tesis gitu ya Pak ya. Jadi sifatnya itu kalau dibilang dibandingkan dengan disertasi kan belum terlalu mendalam sekali dan kajiannya juga memang fokusnya ke teks sastranya, ruang fiksionalitasnya, Hmm, bagaimana digambarkan dialog-dialog antara Hasan Saleh dan gitu kan, mengandung ideologi apakah itu, mengandung
relasi kuasa seperti apa, tapi tetap ditinjaunya dari teks dialognya, teks-teks ruang Hmm. fiksionalitasnya. Jadi bukan lebih ke arah fakta sejarahnya, bukan seperti itu sih, Pak. Tapi Hmm. ya lumayan banyak inputnya, Bang Yus. Hmm. Sebab Ya, sebab begini, eh, di zaman sekarang ini kadang-kadang kalau kita menulis sejarah itu secara view, orang-orang kadang-kadang kurang tertarik. Tetapi dengan gaya novel, novel cerita itu diceritakan, eh, orang akan menarik membacanya. Padahal itu sebenarnya cerita tentang sejarah itu kan. Ya. Umpamanya seperti Ruth, seorang novelis Belanda, dia menulis tentang perang Aceh. Jumpa dengan saya di Kuala Lumpur. Hmm, wartawan Judul, apa judul bukunya apa? novelis novel, Judul bukunya apa, Pak? dulu Yang bukunya dalam dalam bahasa Belanda ya, itu dalam bahasa oh, Belanda, belum diterjemahkan dalam berarti. bahasa Belanda. Mm. Tapi mengisahkan tentang perjuangan Aceh, dalam bentuk novel, dalam bentuk Oh, novel. Jadi gaya-gaya seperti ini sudah boleh dipelopori sekarang ini, dari gaya-gaya penulisan sejarah yang murni ke gaya ke gaya sastra begitu ya, gaya sastra untuk menyampaikan misi atau pendapat kita. Walaupun walaupun terkadang dari segi akademik, eh, ketika orang memasuki pembahasan tentang sejarah atau akan dirujuk buku itu sebagai referensi, hmm, terkadang pakar-pakar sejarah akan memasukkan sebagai iya. sub itu bukan sebagai sumber primer. Tapi tak apa, yang perlu misi itu terbaca oleh oleh halayak umum gitu. Iya, benar sekali, Pak. Jadi kebetulan itu kan saya cerita sedikit ya. Kebetulan penelitian disertasi saya itu kan tentang sosok Cut Nyak Dan ternyata Hmm. benar sekali bahwa beberapa sumber sejarah memang terkadang diperlukan novel untuk menceritakan Hmm. suatu sosok. Contohnya salah satunya Cut Nyak yang pertama kali diperkenalkan lewat Lulov kan, Madeline Skezeli Lulov dalam novelnya Cut Nyak itu di tahun Hmm. 1948. Nah, kebetulan itu kajian novel saya di disertasi saya kemarin. Jadi sangat menarik sebenarnya. Jadi orang bisa kenal pada seorang tokoh di masyarakat itu ya lewat narasi novel dan itu sebagai Hmm. sumber yang Hmm. benar-benar apa ya dibilang Hmm. sangat strategis lah buat generasi sekarang untuk mengetahui sosok seseorang gitu kan. Nah, salah satunya Hmm. Cut Nyak kan memang kalau kita lihat sumber sejarah Cut Nyak kan tadinya kan hanya dari mulut ke mulut. Lalu dari sosok Hmm. Lulov lah tercipta sebuah novel yang judulnya Cut Nyak kemudian diterjemahkan oleh Abdul Muiz di tahun 54. Nah, beredarlah kemudian kisah Cut Nyak itu kan di masyarakat kita. Jadi saya sangat setuju sekali Pak Yusra. Harusnya tuh tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh bangsa itu lebih banyak dibicarakan di dalam novel gitu. Karena lebih menarik mungkin Hmm. ya untuk mudah dipahami dan dikenali oleh masyarakat seperti itu kira-kira ya. Sangat setuju Hmm. sekali. Oke. Hmm. Oke. Terima kasih. ya, Terima kasih. terima kasih Pak Yusra. Ini banyak sekali input ya. Kemudian tambahan bahan buat Cut yang bisa jadi pemikiran untuk menyempurnakan buku yang sudah terbit dan beredar. Yang saya yakin juga sudah habis ya Bu ya stoknya ya. Sudah habis. Iya, iya, iya. Ini eh, bincang buku kita malam hari ini bagaimana mendorong itu. Dan tadi disebutkan salah satu sumber yang autobiografi Profesor BH itu kebetulan ada di koleksi perpustakaan di rumah ini. Nah, Oh, jadi semakin mudah wujudnya untuk melengkapi ini nantinya, insya Allah. Oke, baik. Bapak, Ibu, barangkali dari peserta bincang yang lain ada pertanyaan atau tanggapan terkait buku yang ditulis Ibu Dr. Cut Nopita Srikandini. Baik, Bu Cut, ini sebelum kita
tutup nih, barangkali ada yang disampaikan lagi. Hmm, apa ya? Mungkin yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan tadi itu tadi ya, Bang Yus, gitu. Mari kita sama-sama mengkaji lagi, meneliti lagi tentang Khasana Aceh, mengangkat lokalitas Aceh ke panggung akademik dalam segala aspek gitu ya. Di segala aspeknya, misalnya dalam segala apa, dalam seni, dalam budaya, sastra, itu banyak sekali yang masih bisa kita gali dan kita jadikan sebagai sebuah kajian yang sangat menarik gitu. Nah, orang orang dari luar saja tertarik sekali dengan Aceh. Kenapa kita orang lokal justru lebih tertarik dengan hal-hal yang bersifat mungkin di luar Aceh gitu ya. Jadi eh itulah yang saya perlu tekankan gitu ya. Kalau dilihat ya, saya agak bukan agak miris, maksudnya agak sangat disayangkan aja. Maksudnya fokus fokus di Aceh sekarang kayaknya untuk bidang-bidang kajian penelitian seperti ini kayaknya kurang gitu. Hmm. Heeh. Maksudnya gini, peminatnya kurang gitu. Jadi eh, ke depannya harapan saya gitu ya, pendidikan, kemudian apa namanya, penelitian, pengkajian itu harusnya lebih digalakkan oleh pemerintah daerah gitu. Jadi fokusnya itu nggak cuman yang politik, kemudian nggak cuman yang apa Proyek-proyek eh, fisik ya. proyek-proyek fisik lah ya. Tapi hal-hal Ya, seperti ya. ini saya sangat mengharapkan itu em, apa ya, menjadi fokus juga gitu, karena Ya. saya yakin kok orang-orang Aceh banyak yang memang apa ya, tertarik dengan ini tapi tidak ada wadah gitu, tidak Hmm. difasilitasi seperti itu sih harapan saya Ya, buat ya. pemerintah. Ya. Paling tidak kegiatan kita ini mendorong ke arah sana. Dan kita sudah memulai upaya itu. Nah, termasuk saya melihatnya juga dari eh, kanal YouTube Bu Cut sendiri, ya, termasuk kanal YouTube saya. Nah, paling enggak dengan keterbatasan kita sudah coba berbuat. Nah, di tengah tumpukan masalah, begitu ya, sehingga ini bisa terurai, terkurangi, dan harapan kita memang akan mendorong yang lain juga. Akan mendorong yang lain juga sehingga ini ada base apa siapa sudah melakukan apa, kemudian sehingga data risetnya itu, data pengkajiannya itu jelas yang bisa dirujuk banyak orang begitu. Nah, jadi ini di lain waktu coba kita diskusikan Bu Dokter dengan Karena begini juga Bang ya, Yusi, ini agak menggelitik ya sebenarnya. Kalau kita lihat tuh pemberitaan tentang Aceh itu kan rata-rata ya fokusnya itu pada apa nih, maaf cakap ya, headline-headline berita itu pasangan mesum begini begini. Jadi tuh headline-nya itu selalu berhubungan dengan politik gender gitu loh. Jadi hmm, jarang sekali yang diangkat jadi headlines. Oh, eh, apa namanya, pengkajian mengenai tokoh ini sudah dilakukan, atau pengkajian mengenai sejarah ini sedang digalakkan. Itu jarang sekali gitu saya lihat di headline-headline berita. Jadi kok jatuhnya tuh seperti itu selalu gitu loh. Padahal kan kalau kita lihat orang sudah maju, apa namanya, daerah lain atau dunia dunia tuh sudah berkembang gitu loh maksudnya. hmm, Uh, jadi ya seperti itu sih harapan saya gitu. Headline-headline berita itu maunya prestasi gitu ya kan. ya, ya, ya. Ya, dan memang ya dari pengalaman menggelar kegiatan-kegiatan seperti ini juga, Bu Cut dan peserta bincang buku malam hari ini tidak terlepas dari jurnalisnya juga sih. Nah, contoh misalnya Pak Pikar Weda ya, ini kan sampai sekarang konsen memberitakan menyangkut sejarah, seni, budaya, karena memang passion beliau di situ, begitu. Nah, sementara yang lain barangkali nggak di situ, begitu. Nah, jadi memang harapan kita, ya harapan Bu Cu jadi harapan kita bersama. Mudah-mudahan ini kita terus konsisten ya, konsisten, kemudian bergerak seperti yang disampaikan tadi. Paling tidak dari sekian banyak
ini bisa menginspirasi yang lain juga. Di layar ini ada juga Pak LK Ara yang umur 85 tahun, jalan 86, ini masih produktif. Dia bikin puisi di Facebook, kemudian jadi YouTuber ya. Kemudian menulis ini kan luar biasa ya. Nah, cuma kan kita agak miris memang perhatian ke beliau ini agak kurang gitu. Penghargaan agak kurang. Nah, justru dengan semangat beliau ini ya harapannya bisa menularkan ke yang lain, bisa menginspire yang lain. Saya betul-betul menikmati percakapan antara Ibu Cu dengan Pak Yusra. Saya mengucapkan terima kasih sudah ini dan sudah Yes. menyampaikan hal yang luar biasa menurut saya. Dan saya kira jarang juga di sastra yang membahas seperti ini ya untuk Aceh ya. Mungkin sekali waktu nanti ada juga yang membahas bukan hanya novel tapi juga di sini juga diungkap sebenarnya tentang sejarah Aceh menurut saya. Itu saya saran saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Elkara. Dan Pak Elkara menyarankan ya nanti meneliti dari sejarahnya juga. Oke. Apa seperti itu Pak Elkara? Sejarah dan juga penelitian bukannya novel tapi juga puisi. Oke. Oh, Ya. Iya, iya, iya. Karena menarik. kita tahu Perang Sabil kemudian penyair-penyair modern juga menulis tentang sejarah Aceh. Betul. Itu saja saran saya. Ya, betul. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih banyak Pak Elkara. Ini makin menambah deretan PR nih Bu Cut. Ya, tentu saja. Ya, insya Allah. Menarik sekali. Karena Ya, memang benar kata Pak LK Ara ya. Sebenarnya kalau kita lihat juga itu novel Cut Nyak yang tadi saya ceritakan, yang ditulis oleh ya. Madam Rizky Dullah di tahun 1948, sehingga kita semua kenal dengan sosok Cut Nyak berkat novel itu. Ternyata dia mengambil sumber itu juga dari hikayat Perang Gumpeni. Ya. Karya jadi apa namanya jadi memang puisi itu sebenarnya kalau kita tinjau juga dari sejarah-sejarah Eropa, puisi itu juga sangat perlu untuk diteliti gitu untuk mengetahui sebuah kejadian, sosok seorang tokoh dari puisi sangat menarik. Cuman memang Pak LK Ara jarang sekali Ya. orang mau meneliti tentang puisi karena memang susah bahasanya. Betul, Jadi betul, satu, betul. iya, jadi bahasa puisi itu kondens ya, bahasanya padat gitu ya. Sehingga juga Ya. interpretasinya butuh kerja keras kalau puisi. Makanya jarang sekali Ya. peneliti yang mau membahas tentang puisi. Tapi menarik sih Pak. Nanti kita coba Ya. mendorong mahasiswa gitu agar mau tertarik Ya. pengkajian puisi. Terima kasih Pak. Eh, Tadi Ibu Cut mengatakan Ya. puisi itu agak sulit diteliti karena bahasa banyak yang eh, Pak. metafor barangkali ya. Tapi sebenarnya tidak semua puisi itu tidak semua puisi. Hmm. Contohnya kalau boleh saya sebut, saya nulis itu bahasanya sederhana dan banyak dibaca oleh pembaca puisi di dalam lomba-lomba puisi di Aceh, wanita dari dalam Padang. Jadi tidak semua puisi itu sulit dipahami. Ada yang gampang dipahami karena mengemukakan dengan kalimat-kalimat sederhana, bahasa sederhana. Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Elka Ara. Betul.
Ya, memang Mungkin orang udah serem duluan kalau ngedengar kata puisi udah serem duluan ini. Baru puitis. Ya, ya, betul, betul. memang kalau untuk puisi, bucut dan secara umum sastra lisan ya, Pak Eka Ya, Ara inilah tokoh-tokoh Aceh yang memang sangat Oh, konsen di situ ya, karena memang dari tahun 70-an betul. beliau sudah memulai ini dan lebih dari 50 tahun usianya dihabiskan untuk sastra ini gitu ya. Oh, Jadi kita luar biasa, Pak. angkat jempol lah buat Pak LKR ini dan seperti saya bilang memasuki umur 86 tahun pun beliau tetap produktif, berpuisi dan jadi YouTuber tertua Aceh saya pikir ya. Ini Pak LKR ini memang pencipta sejarah dia. Ya, terima kasih atas inspirasinya Pak Elkara. Doa kasih yang juga. terbaik dari kami, semoga sehat terus, kemudian semangat terus, dan tidak berhenti berkarya dan menebar inspirasi buat anak-anak Indonesia, ya khususnya anak-anak Aceh. Bucut, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dan menjadi harapan, termasuk tambahan informasi banyak sekali ya dari peserta. Terlebih tadi Pak Yusra bisa jadi pemikiran buat Bucut ini. Pertama untuk merevisi, menyempurnakan bukunya untuk cetak yang kedua. Dan tadi banyak sekali PR buat Ibu Dokter ini terkait masukan-masukan dari peserta. Kemudian yang jadi harapan kita bersama juga, terutama Bucut, bagaimana kita memperkaya konten-konten ya tentang sastra ini, kemudian pendidikan orang-orang yang berprestasi dalam ruang wacana Aceh secara keseluruhan. Dan Bapak Ibu peserta bincang buku kita pada malam hari ini, demikian kegiatan kita pada malam hari ini. Insya Allah kegiatan yang berikutnya akan kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Yusradi Usman Al-Gayuni dari Mahara Publishing mengucapkan terima kasih, kemudian sampai ketemu untuk kegiatan berikutnya, dan ini terutama Bucut. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses terus ya di UMSU karena memang sudah hijrah ya dari Tangerang ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan kami tunggu kabar cetak kedua bukunya tadi, nah termasuk untuk disertasi supaya bisa kita bincangkan lagi nantinya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Yus. Ya, sama-sama.